Dalam kuliah ini, kita akan belajar tentang pendekatan pengujian berbasis kata kunci. Dan di sini, tujuan pembelajaran adalah untuk skenario yang diberikan. Menentukan aktivitas yang sesuai untuk uji analis dalam proyek otomatisasi yang didorong oleh kata kunci. Dan topik ini ditandai sebagai K3. Sehingga di akhir kuliah ini, Anda perlu memahami apa perannya dan tanggung jawabnya. Misalkan Anda ingin menguji dua situs media sosial ini, dan ini adalah kasus uji yang ingin kami jalankan di sini. Ingin masuk ke situs web, setelah berhasil masuk kami ingin mengubah nama. Kemudian, simpan perubahan dan segarkan halaman untuk memeriksa apakah data disimpan. Dalam skenario ini, kita dapat menggunakan login sebagai kata kunci. Di bawah kata kunci, kita dapat memiliki 3 tindakan berbeda. Intinya adalah, kata kunci yang penting akan memiliki tindakan yang berbeda di dalamnya. Maka, untuk kata kunci login, kita harus memasukkan nama pengguna dan kita harus memasukkan kata sandi. Kemudian, kita perlu mengklik tombol kirim atau masuk. Contoh kata kunci lainnya adalah membuat pengguna menghapus pengguna dan mereka juga akan berisi tindakan yang berbeda di dalamnya. Dalam istilah yang sangat sederhana, kita dapat mengatakan kata kunci menjelaskan tindakan tingkat tinggi yang akan dilakukan dan di domain aplikasi. Jadi, ingat, kata kunci hanya menggambarkan tindakan tingkat tinggi. Mari kita pahami bagaimana pendekatan kata kunci berlaku untuk perangkat lunak yang sedang diuji. Seperti pendekatan lain, di sini juga kami memiliki skrip utama. Poin yang perlu Anda ingat adalah di sini kita punya hanya satu naskah utama yang disebut sebagai skrip kontrol. Skrip utama akan berisi kata kunci, misalnya login adalah kata kunci di sini. Skrip utama juga dapat mengakses data sebagai input dari file data. Sebagai input dari file data dan tidak hanya kasus uji, tetapi beberapa waktu, kata kunci juga bisa mendapatkan data dari file data. Jadi, skrip utama bisa mendapatkan data dari file data dan kata kunci juga bisa mendapatkan data dari file data. Ketika kami menjalankan kasus uji, kata kunci yang digunakan dalam kasus uji diganti dengan kata-kata tindakan yang diterapkan untuk kata kunci itu, dan juga mengambil data dari file data. Skrip utama ini kemudian berinteraksi dengan perangkat lunak yang diuji untuk memberikan input dan mengekstrak output darinya. Kami membandingkan data yang diperoleh dengan data yang diharapkan yang disimpan dalam database. Keuntungan pertama adalah bahwa kata kunci yang berhubungan dengan aplikasi atau domain bisnis tertentu dapat ditentukan oleh pakar domain. Ini dapat membuat tugas spesifikasi kasus uji lebih efisien. Kita melihat sebelumnya bahwa begitu kita menentukan kata kunci, langkah pengujian di dalam kasus uji berkurang. Ini membuat spesifikasi kasus uji lebih efisien. Keuntungan kedua adalah bahwa seseorang dengan ahli domain utama dapat memperoleh manfaat dari eksekusi kasus uji otomatis tanpa harus memahami otomatisasi yang mendasarinya. Artinya, setelah kami menentukan kata kunci, tim dapat menggunakan karena kata kunci tersebut diimplementasi oleh analis uji teknis atau penguji otomatisasi, sehingga meskipun seseorang baru bergabung dengan tim, mereka dapat dengan mudah menulis kasus uji dengan bantuan kata kunci tanpa
memiliki pengetahuan sebelumnya tentang keterampilan pemrograman. Jadi, ini adalah keuntungan kedua, bahwa jika seseorang mengetahui domain, maka mereka hanya dapat menulis kasus uji tanpa harus memahami kode otomatisasi yang mendasarinya. Keuntungan ketiga adalah menggunakan teknik penulisan modular memungkinkan pemeliharaan kasus uji yang efisien oleh insinyur otomasi pengujian ketika terjadi perubahan pada fungsionalitas. Mari kita pahami poin ini setelah kita mendefinisi kata kunci yang kita gunakan dalam kasus uji. Dan jika fungsionalitas kata kunci berubah di masa mendatang, itu tidak akan mempengaruhi kasus uji. Kami hanya perlu mengubah fungsionalitas kata kunci dengan melakukan ini. Kami menyertakan perubahan dibuat dalam fungsionalitas tanpa mengubah test case, dan ini memungkinkan pemeliharaan test case yang efisien. Keuntungan keempat adalah spesifikasi kasus uji tidak tergantung pada implementasinya. Halo teman-teman, selamat datang di bab 6, yaitu alat uji dan otomatisasi. Di akhir kuliah ini, Anda harus mengetahui kata kunci ini. Yang pertama adalah pengujian berbasis kata kunci, kemudian persiapan data pengujian, desain tes, pelaksanaan tes, dan tes terakhir script. Jadi ini adalah 5 kata kunci yang harus Anda ketahui pada akhir kuliah ini. Bersama dengan kata kunci ini, kami memiliki tujuan untuk pembelajaran tertentu. Yang pertama adalah pengenalan. Kemudian kita akan melihat otomatisasi yang didorong oleh kata kunci. Dan pada akhirnya kita akan melihat jenis alat uji. Jadi ini adalah 3 kunci yang akan kita bahas di bawah bab ini. Dan dari bab ini, Anda akan mendapatkan 3 pertanyaan. Jadi mari kita mulai dengan kuliah sekarang. Dalam kuliah ini, kita akan mempelajari alat penguji tes otomatis. Beberapa topik yang akan kita pelajari adalah satu, apa yang dimaksud dengan pelaksanaan pengujian alat tes? 2. Bagaimana menguji alat bekerja? 3. Apa tujuan dari pengujian alat tes? 4. Apa keuntungan dari pengujian alat tes? Langsung ke topik. Yang pertama, 1. Alat penguji tes otomatis. Alat penguji tes digunakan untuk menjalankan tes dan merekam hasilnya. Biasanya ada di dalam saat kita mengoperasikan. 2. Contoh tes memakai alat penguji tes otomatis. Saat alat penguji tes berjalan dengan menghasilkan sesuatu, apakah hasilnya sesuai harapan? Entah itu berhasil atau gagal. Dan adegan ini kita dapat melihat bagaimana alat penguji tes ini bekerja. Pertanyaannya adalah, kapan analisis tes digunakan dalam hal alat ini? Analisis tes digunakan pada alat penguji tes pada semua tingkat tes untuk berjalan otomatis dan memeriksa hasil yang sebenarnya. Ada beberapa langkah, yaitu 1. Tingkat bagian, 2. Penggabungan bagian, 3. Cara pengujian atau percobaan, 4. Persetujuan atau pengujian, Selanjutnya, tujuan dari alat uji coba atau alat penguji tes yaitu untuk mengurangi biaya, 2. Untuk menjalankan lebih banyak uji coba, 3. Untuk menjalankan beberapa tes dalam lingkungan sekitar,
4. Untuk membuat pelaksanaan tes dapat diulang. 5. Untuk menjalankan tes memungkinkan untuk berjalan secara manual. Untuk menjalankan daftar yang sama, banyak keadaan yang menganggap Anda telah mengembangkan sebuah kasus uji yang ingin Anda jalankan secara manual pada dua platform berbeda atau dua keadaan berbeda. Dengan pengujian manual, Anda harus mengeluarkan upaya yang sama untuk menjalankan kasus pengujian pada platform yang berbeda. Tapi jika Anda memiliki skrip otomatis, maka Anda dapat menjalankannya di keadaan yang berbeda. So this is one of the objective of test execution tool to run the same test in many environment. The next objective is Ini adalah salah satu alat pendidikan terbaik untuk menjalankan tes yang sama di banyak keadaan. Tujuan selanjutnya adalah membuat eksekusi tes yang dapat diulang. Jadi begitu kami memiliki sistem otomatis, kami dapat menjalankannya lagi dan lagi dengan sedikit modifikasi di dalamnya. Ini berguna dalam proyek di mana Anda harus menjalankan kasus pengujian Anda beberapa kali, terutama dalam pengujian regresi atau dalam pengujian asap. Sebuah proyek di mana kita harus melakukan 3 rangkaian, dan jika Anda lihat di sini, di setiap rangkaian kami memiliki kegiatan uji coba tanah sekarang. Misalkan Anda ingin mengimplementasikan fitur file di setiap rangkaian. Oke, jadi apa yang kami lakukan? Kami menerapkan 5 fitur di setiap rangkaian. Kemudian pada akhir rangkaian pertama, Anda akan memiliki 5 fitur yang siap dan yang harus Anda uji. Dan pada akhir rangkaian kedua, dan Anda akan memiliki 10 fitur berdasarkan fitur dari bingkai pertama dan 5 fitur dari bingkai kedua. Sekarang Anda harus menguji lalu fitur. Demikian pula dan di akhir frame ketiga Anda harus menguji fitur itu. Sekarang Anda dapat melihat bahwa saat berangkaian mengimplementasikan fitur tabel, hidangan meningkat dalam skenario seperti itu. Jika kita memiliki frame otomatis, kita dapat menggunakan berulang-ulang. Jadi ini adalah tujuan keempat untuk menjalankan tes eksekusi otomatis lebih berulang.